pesantren tidak pernah tidur. Kalimat tersebut memang pantas disematkan kepada Pondok Pesantren Islamic Center Bin Bas. Sebagaimana maknanya, di luar jam pembelajaran santri tetap mendapatkan bimbingan, pengawasan, pembinaan, penerapan disiplin, peningkatan ibadah, pembentukan mental dan karakter, hingga berbagai aktivitas ekstrakurikuler penunjang pendidikan. Saya di pondok ini merasa seperti rumah saya sendiri karena kedekatan antara ustadz dengan santri itu seperti bapak saya sendiri. Selalu mengingatkan saya akan banyak hal seperti kebersihan, kerapian, dan kenyamanan di asrama maupun di kelas. Dan selalu mengecek ke asrama apakah ada santri yang sakit atau tidak. Jadi perhatian dia sangat tertuju kepada kita semua. Kita setiap malam diingatkan untuk menjaga kebersihan dan juga setiap malam kita diingatkan untuk belajar, dan di pagi hari kita juga diingatkan untuk sholat subuh tepat waktu. Kita juga sering dikasih motivasi oleh ustadz-ustadz kita supaya lebih bersemangat dalam belajar. Benar, di Pondok Pesantren Islamic Center Bin Bas, kehidupan santri selalu diawasi oleh asatidzah selama 24 jam. Lalu, bagaimana caranya? Pondok mengakomodir kegiatan santri selama di luar kelas sehingga mereka selalu merasa didampingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Jam 3:30 para pengasuh dan juga bergiliran dengan asisten pengasuh, ini mereka akan daur atau berkeliling ke asrama-asrama membangunkan santri untuk mereka bersiap-siap dalam melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian nanti mereka akan mengawasi jalannya sholat wajib di pondok pesantren, baik itu sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya secara berjamaah. Kemudian di pagi hari mereka juga akan mengawasi jalannya piket asrama, sehingga memastikan santri menjalankan tugas piketnya untuk menanamkan karakter santri yang cinta kebersihan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya mencintai kebersihan, maka kita juga harus menanamkan karakter cinta kebersihan kepada santri-santri kita. Dari jam 7 sampai jam 12 para pengasuh ini akan mengajar di kelas dengan jumlah jam pelajaran yang mereka miliki masing-masing. Kemudian nanti setelah asar mereka akan kembali ke pondok lagi untuk mengawasi jalannya olahraga sore dan juga jalannya piket di sore hari, serta mengawasi berjalannya program makan sore. Kemudian ba'dal isya mereka akan datang kembali ke pondok untuk mengawasi jalannya program belajar malam ataupun program-program pesantren yang ada di malam hari, baik itu program tadribul khitabah, program zawiyah yang ada di pondok pesantren kami, sampai nanti mereka akan mendampingi santri untuk tidur. Setelah para pengasuh mendampingi santri sampai mereka tidur di asramanya masing-masing, itu akan diambil alih oleh tim keamanan Pondok Pesantren Islamic Center Bin Bas, sampai nanti di esok hari para pengasuh kembali untuk menjalankan rutinitas aktivitasnya sehari-hari. Beliau adalah Ustadz Rifan dari Divisi Kurikulum dan Kepesantrenan Pondok Pesantren Islamic Center Bin Bas, Yogyakarta. Seperti yang sudah beliau sampaikan, kegiatan santri selama di luar jam pembelajaran diawasi dan ditangani langsung oleh tim kepengasuhan. Sebenarnya, siapakah tim kepengasuhan ini dan apa sebenarnya tujuannya dibentuk? Program kepengasuhan ini adalah program yang kita atur sedemikian rupa untuk memaksimalkan pelayanan kita kepada seluruh santri yang ada di Pondok Pesantren Islamic Center Bin Bas. Maka program kepengasuhan ini yang kita canangkan bertujuan menciptakan pembinaan spiritual dan juga pembinaan emosional kepada santri. Apa itu pembinaan spiritual dan juga pembinaan emosional? Maka yang kita maksud dengan pembinaan spiritual adalah kita ingin membina, mengarahkan santri-santri kita untuk memiliki karakter-karakter yang baik, karakter-karakter yang
dengan karakter tersebut mereka dapat hidup sebagaimana kehidupan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pembinaan spiritual ini meliputi pembinaan karakter santri, pembinaan dalam hal tarbiyah dan ibadah, dalam hal kebersihan, dalam hal kedisiplinan, dan juga dalam hal kompetensi keilmuannya. Kemudian adapun yang kita maksud dengan pembinaan emosional adalah di sana kita ingin ya seorang santri itu memiliki ikatan emosional dengan para pengasuhnya. Baik itu dengan program bimbingan konseling, dengan program pengarahan harian ataupun pengarahan mingguan yang dilakukan oleh pengasuh untuk santri-santrinya. Tren untuk menyekolahkan putra-putri di pondok pesantren terus meningkat setiap tahunnya. Ini berdampak kepada tingkat kepercayaan masyarakat untuk menitipkan buah hati mereka di pondok pesantren Islamic Center Binbas. Lalu, bagaimana strategi tim kepengasuhan untuk merangkul setiap santri yang ada? Program kepengasuhan ini kita susun sedemikian rupa dengan rasio-rasio yang berbeda setiap marhalahnya. Ya, ketika kita berbicara program kepengasuhan di jenjang atau marhalah Salafiyah Wusta kelas 7, maka tentunya rasio pengasuh dengan jumlah santri berbeda ketika kita berbicara program kepengasuhan untuk anak kelas 12 di jenjang madrasah aliyah atau Salafiyah Ulia. Karena konsep yang kita buat atau konsep yang kita susun program kepengasuhan di Pondok Pesantren Islamic Center Binbas adalah semakin rendah atau semakin kecil kelasnya atau umur santrinya, maka semakin kecil pula rasionya. Ya, sebagai gambaran, ya untuk program kepengasuhan santri Salafiyah Wusta kelas 7, maka rasionya adalah 1 pengasuh dari ustadz senior berbanding dengan 30 santri. Kemudian ketika kita berbicara rasio kepengasuhan untuk santri kelas 8 dan juga 9 Salafiyah Wusta, maka tentunya rasionya lebih tinggi, yaitu 1 pengasuh mengasuh kurang lebih 40 santri. Kemudian ketika kita berbicara rasio kepengasuhan di kelas 10 Madrasah Aliyah ataupun Salafiyah Ulia, maka rasionya adalah 1 pengasuh berbanding 45 santri. Kemudian ketika kita berbicara rasio kepengasuhan kelas 11 dan juga 12, maka rasionya adalah 1 pengasuh berbanding 50 santri. Ini rasio yang kita terapkan untuk program pengasuhan di Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Yogyakarta. Kemudian para pengasuh ini nantinya mereka akan dibantu oleh ya yang kita sebut asisten pengasuh. Yang mana asisten pengasuh ini adalah para ustadz-ustadz muda, mereka adalah alumni Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani. Mereka akan membantu menjalankan program kepengasuhan, mereka akan bersinergi, mereka akan bekerja sama dengan para pengasuh yang terdiri dari ustadz-ustadz senior tadi. Kemudian juga dalam melaksanakan program kepengasuhan ini, ya mereka akan dibantu para musyrif kamar. Yang mana para musyrif kamar ini adalah alumni Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Islamic Center Binbas yang mereka menempuh masa pengabdian 1 tahun dan mereka mengabdikan dirinya untuk mensukseskan program-program yang ada di Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Yogyakarta. Sebagai seseorang yang bertanggung jawab untuk mengayomi santri setiap harinya, tentunya diperlukan keahlian dan kompetensi khusus di bidang tersebut. Lalu, latar belakang apa seseorang dipilih untuk menjadi seorang pengasuh tersebut? Kemudian standar kompetensi yang dimiliki oleh para pengasuh kami, tentunya para pengasuh kami ini mereka memiliki latar belakang pendidikan dari pendidikan di dalam negeri maupun pendidikan di luar negeri. Karena pondok pesantren kami itu pondok pesantren yang bergerak di bidang pendidikan, maka latar belakang pendidikan sangat kita perhatikan. Maka dengan harapan latar belakang yang mereka miliki itu menunjang ya program-program kepengasuhan yang ada di Pondok Pesantren Islamic Center Binbas. Kemudian juga
para pengasuh kami, mereka wajib memiliki standar minimal jumlah hafalan yang telah ditetapkan. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Ustadz Nur Aprianto selaku Kepala Divisi Pendidikan Dasar dan Menengah di Islamic Center Binbas. Seperti apa manfaat dari program kepengasuhan terhadap bidang akademik santri? Dari pendataan yang kami lakukan, peringkat ataupun nilai rata-rata dari santri kita itu meningkat semenjak dilaksanakannya program kepengasuhan. Dan yang kedua, dari segi kedisiplinan, meningkat kedisiplinannya dalam artian tidak ada keterlambatan, kemudian dari segi berpakaian lebih disiplin karena akan ada pantauan dari pihak pengasuh terkait dengan pemakaian seragam dan lain-lain. Kemudian dari tahfidz, alhamdulillah dari pihak kepengasuhan ini selalu memantau terkait dengan prestasi dalam bidang tahfidz, artinya monitoring itu akan dilaksanakan dengan melihat kartu mutabaah ataupun kartu monitoring tersebut, karena yang diampu hanya 50 orang, nanti bisa memberikan masukan, nasihat, dan motivasi sehingga dari pihak santri akan meningkat lagi motivasi belajarnya dan motivasi menghafal Al-Quran. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi, pengasuh akan mengobservasi santri, mengamati santri terkait dengan minat dan bakatnya, sehingga nantinya ketika ada musyawarah ataupun pertemuan yang kami adakan setiap hari Sabtu antara guru ya KBM dengan kepengasuhan, kami bertukar informasi, kami bisa memantau perkembangan kelas yang satu dengan kelas yang lain, santri satu dengan santri yang lain, sehingga akan ada pertukaran informasi sehingga kita bisa mencari solusi terhadap kendala-kendala yang terjadi dalam kegiatan belajar mengajar. Tidak puas sampai di situ. Setiap tim kepengasuhan selalu dikembangkan kompetensi dan kemampuannya sehingga tetap relevan dengan tantangan dan perkembangan zaman yang kian cepat. Bagaimana caranya? Jadi untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang ada di Yayasan Majelis Aturas Al-Islami, di yayasan kami ada lembaga khusus support sistemnya yayasan yaitu LPPT yang tugasnya adalah meningkatkan mutu kualitas dari SDM dan para calon kader. Dari mutu SDM yang kita tingkatkan di situ melalui training, baik itu training yang sifatnya mutu terkait dengan kepengasuhan, terkait dengan psikologi perkembangan, dan terkait dengan manajemen keasramaan dan lain sebagainya. Di lain itu juga kita tingkatkan kemampuan-kemampuan diniyahnya, karena pengasuh itu adalah pengganti orang tua di dalam pesantren. Jadi ruhnya kita selalu melakukan pembinaan. Di sini ada litbang khusus, yaitu ada litbang tahfidz, litbang diniyah, dan litbang bahasa Arab. Semuanya itu kita jadikan sebagai fasilitas untuk para SDM, khususnya SDM pesantren, pengasuh, karyawan, guru, dan calon-calon kader sebagai fasilitas para santri, sehingga kita sebagai pesantren tapi juga tidak menutup diri dari perkembangan dari ilmu-ilmu sosial yang ada. Seperti inilah gambaran tim kepengasuhan yang ada di Pondok Pesantren Islamic Center Binbas, di mana tim kepengasuhan ini berusaha agar Mampu untuk menjadi sosok orang tua di pondok pesantren yang membina, mengarahkan, mengayomi, menjalin ikatan emosional dan ikatan spiritual. Sehingga ketika sudah ada hubungan emosional antara santri dengan pengasuh, maka nasihat-nasihat yang disampaikan, motivasi yang disampaikan ini lebih mengena. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.